Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Para penumpang yang ada di sini adalah mereka yang akan menuju ke arah Jatimulya Bekasi ataupun juga ke arah Cibubur Harjamukti. Dengan adanya penambahan rangkaian baru karena telah selesainya perawatan, maka jumlah rangkaian yang dioperasikan saat ini adalah 16 rangkaian. Dari sebelumnya sempat 12 rangkaian, bahkan sampai 8 rangkaian, sehingga waktu tunggu dengan 16 rangkaian saat ini adalah 15 menit. Ya, bahkan ada di beberapa lokasi yang di bawah 10 menit. Sebelumnya pada saat 8 rangkaian, waktu tunggu bisa mencapai 30-40 menit, bahkan sampai ke 1 jam. Sehingga mungkin ya kadang-kadang untuk mengejar waktu misalnya kereta cepat ataupun waktu kerja harus benar-benar direncanakan dengan baik ya pada waktu 8 rangkaian. Nah, dengan adanya 16 rangkaian, di sini juga kita lihat di media-media, Kompas, Detikcom, dan lainnya, waktu tunggu bahkan sudah sampai ke 7 menit. Kita harapkan keseluruhan dari rangkaian dapat selesai dilakukan perbaikan sehingga sepenuhnya menjadi normal ya di bawah 10 menit keseluruhan headway di semua stasiun. Bahkan mungkin untuk yang jarak dekat Duku Atas, misalnya Cawang, seperti itu bisa di bawah 5 menit. Secara keseluruhan, total rangkaian dari LRT Jabodebek adalah 31, namun biasanya yang dioperasikan adalah 27 rangkaian, 4 itu standby. Baik, sebelum kita melihat lebih banyak tentang LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas, kemudian juga di dalam rangkaiannya, di sini kita melihat pilihan transportasi masyarakat lainnya yaitu KRL. Kita berada di stasiun KAI Sudirman dan stasiun ini kalau kita perhatikan mungkin kurang lebar untuk bisa menampung banyaknya penumpang yang akan menunggu kereta yang datang dan membawa mereka. Di seberang sana itu adalah para penumpang yang tadinya lebih ramai, kemudian sebagian sudah naik kereta yang tadi barusan lewat, dan di dalam kereta rangkaiannya kita melihat cukup sangat padat ya. Lalu dari manakah penumpang-penumpang tersebut berdatangan? Salah satunya yang cukup banyak yang kita lihat penumpang KRL adalah dari MRT Jakarta, BNI Duku Atas. Rute MRT adalah dari arah Jalan Jenderal Sudirman atau dari arah selatan ataupun dari Bundaran HI, serta mungkin dari arah Lebak Bulus ya untuk selatan yang lebih jauh lagi. Nah, mereka biasanya turun di sini. Sebagian besar itu menuju ke arah stasiun KAI Sudirman dan sebagian kecil mereka menuju ke arah BNI City. Memang secara jarak BNI City ya stasiun KRL yang terintegrasi juga di sana ada stasiun bandara, agak lebih jauh berjalannya dibandingkan dengan stasiun KAI Sudirman. Nah, area terowongan Kendal ini merupakan area yang dipergunakan bagi para penumpang yang akan pindah moda transportasi di Duku Atas. Namun tadi barusan kita lihat ada para pedagang di sana. Baiknya mungkin pedagangnya ada satu lokasi khusus, tidak berada di tengah sehingga memudahkan masyarakat, para pengguna, para pejalan kaki, pengguna transportasi yang ada di sini lebih mudah mencapai area-area stasiun yang diinginkan. Selain itu, mereka yang keluar menggunakan stasiun MRT Duku Atas BNI juga adalah para pengguna LRT Jabodebek yang akan menuju ke arah Bekasi, ke arah Cibubur. Untuk mencapai stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang berada di sekitar sini, para penumpang menggunakan jalur yang sama dengan penumpang KRL, yaitu melewati area peron dari stasiun KAI Sudirman yang kadang-kadang bisa dikatakan cukup sangat padat. Contohnya seperti ini ya.
Mudah-mudahan ada satu jalur khusus yang dibuatkan di sisi dari peron menuju ke arah jembatan penyeberangan multiguna dan bisa langsung ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Di sini terdapat proses tapping awal untuk masuk ke area stasiun. Setelah kita melewati gate, jalan ke arah peron ini terbagi dua bagian ya. Ada yang bisa naik ke atas, tadi ada yang ke samping juga. Untuk menuju ke LRT Jabodebek pada saat para penumpang yang menunggu KAI cukup ramai dapat menggunakan area yang baru di sekitar sini walaupun tidak sepenuhnya sampai ke ujung di sekitar area JPM, tapi paling tidak dapat lebih berkurang kendala dikarenakan penumpang yang cukup sesak di area peron. Seperti ini. Ini keretanya sudah datang ya. Kalau belum datang ini cukup padat nih. Nah, KRL sendiri tentunya butuh moda transportasi alternatif bagi masyarakat. Saat ini yang jurusan ke arah Tanah Abang, ke arah Duri Angke belum ada pilihan lain selain KRL di sekitar sini. Sedangkan yang ke arah Bekasi sudah ada LRT Jabodebek. Dan juga nanti mungkin mudah-mudahan akan ada LRT Jakarta yang diselesaikan di tahun 2026 di sekitar stasiun Manggarai. Syukur-syukur bisa sampai ke stasiun LRT Duku Atas ya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat bagi mereka yang ingin menuju ke arah Rawamangun, Pegangsaan 2, dan utara kota Jakarta. Baik, ini adalah pemandangan di sore hari di stasiun KAI Sudirman dengan kepadatan para penumpang di dalam KRL. Biasanya sampai mepet ke pintu ya, biasanya seperti itu, bahkan muncul hanya wajah kadang-kadang. Mudah-mudahan ada makin banyak moda transportasi yang ada di Jakarta menjadi pilihan bagi masyarakat. Bila area yang ada di samping peron ini di sisi kiri atau utara kita dapat direlokasi mungkin ke lokasi yang lainnya dan menjadi jalan khusus ya bagi para pengguna LRT Jabodebek serta melebarkan juga dari peron yang ada, mungkin akan lebih nyaman. Sehingga para penumpang yang menunggu KRL punya ruang yang lebih lebar lagi. Kemudian para pengguna LRT Jabodebek melewati area ini dengan tanpa hambatan ataupun kepadatan. Baik, peron-peron di stasiun Sudirman KAI kita lihat ada bagian bawahnya yang mulai terkelupas ya, atau juga yang batunya ujung dari peron tersebut mulai rusak. Semoga dapat diperbaiki. Ini adalah koridor yang menghubungkan stasiun KAI Sudirman dengan jembatan penyeberangan multiguna terlebih dahulu, lalu LRT Jabodebek Duku Atas. Tadi ada proses tapping di sana, jadi para pengguna LRT Jabodebek akan tapping pada saat mereka masuk di gate KAI, kemudian tapping lagi di sini. Nah, untuk para pengguna kereta pada saat mereka tapping yang sama dengan pengguna LRT Jabodebek, mereka akan tapping berikutnya adalah di stasiun KAI yang menjadi tujuan mereka turun. Biaya tapping untuk para pengguna LRT Jabodebek adalah Rp1 ya tadi. Baik, di sini sudah ada atap untuk ujung koridor yang menghubungkan stasiun KAI Sudirman dengan jembatan penyeberangan multiguna. Tentunya akan lebih memudahkan para pengguna tidak terkena misalnya hujan, terutama pada saat hujan lebat, dapat menyeberang menuju ke JPM dan terus ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas seperti ini.
Di sini dengan adanya penambahan rangkaian, kita melihat penumpang mulai ramai menunggu kereta yang akan memberangkatkan mereka menuju ke arah Jatimulya ataupun ke arah Harjamukti. Kereta yang ada di depan kita di jalur 1 ini adalah kereta jurusan Jatimulya dengan heading time 15 menit ya. Dengan adanya penambahan rangkaian di bulan Desember juga ada tarif promo baru bagi para pengguna LRT Jabodebek. Nah, sebelumnya tarif normal dari LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk pertama kali, kemudian Rp700 untuk setiap kilometernya. Jadi yang paling jauh adalah yang ke arah Jatimulya Bekasi. Ya, kurang lebih Rp23.900. Lalu untuk bulan Desember, dikarenakan kemarin sempat ada pengurangan rangkaian ya, heading time-nya cukup lama, maka dengan adanya 16 rangkaian dan heading time 15 menit ya, bahkan lebih cepat, di sini LRT Jabodebek memberlakukan tarif promo yaitu Rp3.000 untuk pertama kali, kemudian Rp700 per kilometernya. Nah, ada waktu-waktu yang berlaku untuk tarif tersebut ya, pada hari kerja, hari Senin sampai Jumat di jam-jam sibuk, misalnya jam orang berangkat kerja dan jam orang pulang kerja, maka maksimal tarifnya adalah Rp20.000. Sedangkan pada hari Senin sampai Jumat di jam yang tidak sibuk ya, seperti sebelum orang berangkat kerja ataupun setelah orang pulang kerja ataupun di antara keduanya, misal pagi sampai ke sore, maka maksimal tarifnya adalah Rp10.000. Untuk lengkapnya bisa dilihat di kompas.com ya. Nah, bagaimana dengan Sabtu dan Minggu? Ternyata sama dengan tarif promo pada hari kerja, namun pada saat jam tidak sibuk, yaitu Rp3.000, kemudian Rp700 untuk setiap kilometernya, serta maksimal adalah Rp10.000. Biasanya di akhir pekan ini dipergunakan oleh keluarga, kemudian juga para anak-anak ya. Mereka datang ke Jakarta melihat, mungkin berwisata ataupun menuju ke tempat-tempat komersial ataupun tempat-tempat bermain. Para pekerja Sabtu Minggu biasanya istirahat atau keluar kota ya. Baik, kita akan masuk ke dalam rangkaian kereta di sore hari ini menuju ke arah Bekasi, namun nanti kita akan turun di stasiun Kuningan. Di sini di dalam rangkaian kita akan melihat sedikit bagaimana improvement terhadap perbaikan dari perawatan kereta, termasuk juga dalam hal pengereman. Nah, beberapa waktu lalu di awal-awal ya, tarif uji coba, kemudian tarif Rp5.000, dan sebelum perawatan kita sempat merasakan pengeremannya mungkin agak kasar ya, dalam hal ini agak tertarik oleh rangkaian. Nah, mudah-mudahan dengan adanya perawatan, improvement dan lainnya membuat LRT Jabodebek menjadi lebih baik dalam hal pengereman ya, serta tentunya pelayanan dan juga waktu. Karena saat ini ya, untuk moda transportasi baru ya, selain KRL yang dapat dipergunakan oleh masyarakat adalah LRT ya, LRT Jakarta yang baru hanya di fase 1 dari Pegangsaan Velodrome, dan saat ini menuju ke fase 2 yang sedang dibangun ke arah Manggarai. Kemudian pilihan berikutnya adalah MRT Jakarta yang sudah cukup ramai dipergunakan oleh masyarakat dan masih juga dalam tahap pembangunan fase 2A menuju ke arah kota. Meski di awal MRT juga cukup sepi ya waktu itu, namun belakangan kita melihat MRT ternyata cukup ramai ya, karena memang ternyata Jakarta membutuhkan moda transportasi, bukan MRT saja tapi juga LRT Jabodebek. Kita akan rasakan pengeremannya di sini. Patokannya kita lihat mas-mas yang berada di depan sini, apakah dia terbawa oleh pengereman atau tidak. Enggak ya,
cukup lebih smooth lah dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian di sini juga pintunya sudah langsung terbuka dan salah satu penumpang masuk. Nah, bagaimana dengan kecepatan kereta pada saat melewati lengkung ataupun juga tikungan lainnya setelah perawatan? Ikuti video kami berikutnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.